Saya sebagai orang yang belajar sedikit tata negara tentu melihatnya tidak dalam perspektif hukum pidana yang disampaikan oleh Prof. Edi, tapi saya lebih melihat mirip dengan Bibip, lebih pada konteks negara demokrasi konstitusional. Ya, saya melihat 3 poin. Yang pertama kita bicara konstitusi, yang kedua kita bicara tentang kekuasaan, dan yang ketiga kita bicara bagaimana konstitusi itu melindungi hak-hak warga negara. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini. Di luar pasal-pasal yang sangat banyak ya, dan saya tidak punya kompetensi untuk membicarakannya karena saya tidak ahli dalam semua hal. Saya fokus saja kepada pasal 218 dan 240 yang tadi sudah kita bahas cukup banyak. Sebetulnya menurut saya konstitusi itu sudah memberikan kekuasaan yang besar kepada negara, dalam hal ini pemerintah, kepada lembaga negara. Ini kalau kita bicara ilmu tata negara. Jadi konstitusi sudah memberikan kekuasaan yang besar ya kepada negara atau dalam ini pemerintah. Makanya pada saat yang sama, konstitusi juga memberikan perlindungan kepada warga negara. Karena ketika memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah, maka pada saat yang sama dia berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Dan saya kira semua kita sudah mafhum dengan fakta-fakta historis seperti ini di banyak negara. Nah, kalau saya hubungkan dengan KUHP yang baru ini, yang menurut saya di banyak pasal itu mungkin sangat bagus, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Edi, semangatnya sangat luar biasa ya, modernisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi dan sebagainya. Tetapi untuk pasal 218 dan 240 ini saya ingin mengatakan bahwa ketika konstitusi memberikan proteksi kepada warga negara, ya, karena konstitusi juga sudah memberikan kewenangan yang besar kepada negara atau pemerintah, maka KUHP ini melalui pasal 218 dan 240 itu seperti ya, ini lebih berpihak kepada penguatan pemerintah atau negara, bukan kepada proteksi pemerintah menurut saya. Ini lebih kepada memperkuat posisi pemerintah atau lembaga negara daripada memperkuat perlindungan kepada hak-hak warga negara. Walaupun tadi saya sudah mendengar dari penjelasan dari Mas Edi, memang di pasal ini, di penjelasan itu disebutkan bahwa pasal ini sifatnya delik aduan, kemudian ada pembatasan. Ya, ini sifatnya penghinaan, penyerangan kehormatan, tapi tidak dalam konteks mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi menurut saya ada 2 catatan, Mas Edi ya. Catatan saya adalah yang pertama, ini ada persoalan semantik di sini. Bagaimana kita bisa mengkualifikasi itu adalah penyerangan kehormatan, penghinaan, atau apalagi yang dalam penjelasan 240 ini dengan kritik. Karena biasanya orang yang mengkritik pemerintah, mengkritik presiden, itu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan semantik yang kadang-kadang kalimatnya itu agak menyerempet. Ya, seperti misalnya begini, DPR adalah sarang koruptor. Kalau saya ngomong sebagai seorang sedang bicara, mengkritik DPR, saya bilang DPR sarang koruptor, itu menghinakah, menyerangkah, atau saya sedang menjelaskan sebuah fakta? Ya kan? Saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah Agung sarang koruptor, ya, karena tertangkapnya hakim Mahkamah Agung, itu masuk delik enggak ya? Nah, dalam prakteknya menurut saya, Mas Edi, ini kita terjebak dalam persoalan semantik, seperti kasus restoratif justice.
Restoratif justice itu bagus konsepnya kan, kita tahu itu. Tapi kan di lapangan tidak seperti itu. Polisi punya pandangan sendiri dengan restoratif justice. Kalau dia nggak punya dapat bagian, dia nggak mau menjalankan restoratif justice. Ya, ini yang saya bilang, saya katakan bahwa pasal ini tetap membuka peluang terjadinya pertarungan semantik di lapangan, ya. Dan walaupun ini sifatnya aduan, Mas Edi, tetap saja menurut saya posisi negara, ya, posisi pemerintah atau lembaga negara manapun, dia lebih kuat daripada masyarakat sipil. Tetap saja masyarakat sipil akan kalah dalam pertarungan semantik ini. Ya, saya kira itu sudah pernah ditulis juga oleh seorang pakar semantik internasional ya di MIT ya, Noam Chomsky ya, tentang makna semantik seperti ini dalam interaksi kekuasaan. Pasti yang menang itu bukan warga negara, bukan masyarakat sipil, tapi yang menang itu adalah siapa yang punya kekuasaan dalam interpretasi gitu. Sehingga menurut saya di luar bagus karya dari KUHP ini, menurut saya barangkali saya punya posisi begini, Mas Edi. Izinkan saya punya pendapat yang berbeda dengan Mas Edi ya, karena saya kan di luar pemerintah, tapi kita sama-sama berjuang untuk negara ini. Menurut saya KUHP ini akan bagus kalau seandainya tidak ada pasal ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, iklim political culture dan legal culture kita tidak normal, Mas Edi, menurut saya. Barangkali kalau secara teoritik, secara konseptual itu kelihatannya bagus, indah, tetapi menurut saya secara faktual, political culture, legal culture kita itu tidak bagus. Ya. Nah, ini kajian-kajian sifatnya political culture, yang legal culture ini kadang-kadang luput dari kita, ya, kalau kita tidak berinteraksi secara real di lapangan. Bagaimana kekuasaan itu berjalan, bagaimana kemudian kekuasaan bisa sangat disalahgunakan. Saya kira ini adalah materi-materi yang sudah pernah kita bahas 20 tahun lalu ketika kita masih kuliah, ya. Dan Mas Edi termasuk orang yang jagoan dalam bicara tentang ini. Saya berpendapat freedom of speech, freedom of expression itu adalah masalah fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Tanpa itu, maka masyarakat sipil tidak bisa mengontrol kekuasaan. Pasal ini, 218 dan 240 ini tidak memperkuat bargaining posisi masyarakat sipil kepada negara, terhadap negara, tetapi malah memperlemah posisi masyarakat sipil dalam melakukan fungsi check and balances dalam konteks mengawal demokrasi, ya, mengawal konstitusi. Jadi kalau saya mengatakan begini, Mas Edi, ini mungkin karena posisinya berbeda ya. Saya ini orang di luar kekuasaan, Mas Edi dalam kekuasaan. Saya paham Mas Edi posisinya seperti itu. Tetapi kalau saya melihat dari perspektif di luar kekuasaan, kalau saya memilih dalam pemilu orang jadi presiden, kalau saya memilih orang menjadi anggota DPR, ya. Kemudian gaji saya juga dipotong untuk pajak. Pajak itu digunakan untuk membayar gaji presiden dan anggota DPR. Kalau saya kemudian mengkritik mereka, kenapa mereka harus marah? Kalau rakyat mengkritik orang yang dipilih, yang diberi mandat, ya, mewakili kepentingan masyarakat, kenapa dan dia digaji oleh uangnya masyarakat, kenapa kalau dia dikritik, kita lalu kemudian dia marah dan kita dianggap menghina? Menurut saya ini tidak logis secara konteks demokrasi, ya kan? Jadi menurut saya itu alasan saya kenapa kemudian menurut saya pasal ini yang khusus pasal, saya tidak menggeneralisir semuanya, Mas Edi. Saya kira perjuangan dari teman-teman yang ada di DPR dan di pemerintahan sudah luar biasa ya menuntaskan masalah ini. Tapi sayangnya ada pasal ini yang menurut saya mengganggu ya keseimbangan antara kekuasaan negara dengan hak-hak warga negara yang harusnya dilindungi oleh konstitusi.